Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan awal bulan ini, Rabu 1 Februari 2023, yang mengambil judul Jangan Mendua Hati kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyaan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Manangise nama motong sada jonggi, dosun si bunuh bawa roi pada desi. Manangise na melehor biru-biru, dosun halak na mamongkolkon hukum ni biyang pada desi. Manangise na melehon pilihan si panganon, dosun na melehon muna ribabi pada desi. Manangise na manutun daupa, dosun na mamuji kanakanani pada desi. Masih todong dalam lomon rohana bena sida, jala di halaman rohana sida do, bena sida nasogiri. Saudara kekasih, bait Allah yang megah adalah salah satu hal yang sangat dibanggakan orang Israel di zaman perjanjian lama. Namun, Tuhan mengingatkan bahwa bait itu tak ada artinya untuk Tuhan, karena segala sesuatu di alam semesta ini adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Apakah Tuhan tidak suka kepada umat yang memperlihatkan ketaatannya melalui membangun bait yang megah? Tentu saja Tuhan suka. Namun yang tidak disukainya adalah kepura-puraan dan kemunafikan. Contoh, menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Mempersembahkan kemenyaan, namun memuja berhala juga. Melalui nas hari ini, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran iman kepada kita. Pertama, Yesaya mengkritik sikap dalam beribadah dan penyembahan yang bersemangat, namun tetap bergelimang dalam dosa. Bagaimana mungkin kita dapat berharap berjumpa dengan Tuhan yang kudus dari doa, pujian, penyembahan, sementara hidup kita bergelimang dengan dosa? Yesaya mengingatkan umat Tuhan saat itu dan juga kita pada masa kini bahwa tidak ada gunanya mencoba menyogok Tuhan dengan kebaikan-kebaikan dan ritual keagamaan kalau hati mereka tidak setia, karena Tuhan dapat melihat semua tindakan kita langsung hingga ke lubuk hati terdalam. Kedua, Tuhan menginginkan umatnya memiliki karakter mengasihi dan rendah hati, bukan mengutamakan ritual
dan seremonial keagamaan semata, sebagaimana Ia adalah Allah yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Maka seyogianya orang-orang yang telah ditebusnya juga berbuat hal yang sama. Jika kita sungguh mengenal Allah yang kita sembah, maka apa yang menyenangkan hati Allah akan menyenangkan hati kita dan sesama. Sebaliknya, apa yang mendukakan hati Tuhan akan mendukakan hati kita juga dan juga sesama. 3. Saya ingin mengingatkan bahwa mengikut jalan kebenaran bukanlah pilihan yang populer. Orang terdekat kita pun bisa menjadi jerat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun Tuhan memberikan peneguhan kepada anak-anaknya yang gentar kepada firman-Nya, agar tetap terfokus pada Dia. Meski cobaan hidup datang untuk membujuk agar memilih kenikmatan dunia, kehormatan, dan ketenaran ketimbang mengikut jalan Tuhan. Jangan takut ditolak karena berbuat baik, sebab jauh lebih terhormat melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan dan sesama daripada disanjung sebagai orang yang melakukan yang jahat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa besarnya. Dikatakan bahwa langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah tumpuan kakinya. Tuhan menekankan bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu tersebut. Oleh karena itu, manusia pun seharusnya hanya beribadah dan menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan sangat membenci sikap bangsa Israel yang mendua hati kepada Tuhan. Mereka terlihat tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga beribadah kepada dewa-dewa lain. Ketika Tuhan menghukum mereka atas dosa-dosanya, mereka lalu protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan begitu jahat kepada kita? Mengapa kita yang selalu menjadi korban? Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka alami adalah karena kesalahan mereka sendiri. Tuhan benci orang-orang seperti itu. Akibatnya, Tuhan akan memalingkan mukanya dari orang-orang yang mendua hati seperti bangsa Israel. Sebaliknya, Tuhan akan menunjukkan wajah-Nya kepada orang-orang yang tertindas dan orang yang takut dan gentar kepada firman-Nya. Orang-orang seperti ini mungkin secara dunia terlihat sebagai orang-orang yang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada kenyataannya ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka mendua hati di hadapan Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang seperti itu? Mungkin kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, kita beribadah dan memuji Tuhan setiap hari Minggu. Hari ini, jika masih ada hal-hal seperti itu yang kita lakukan, saatnya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya yakin kita masih memiliki suara hati dan suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apabila apa yang kita lakukan itu salah. Tinggalkanlah itu semua dan berusahalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sama seperti bangsa Israel, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di awal bulan ini
Engkau masih berikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengingatkan kami selalu untuk tunduk kepada Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kepadamu lah kami Tuhan berserah, agar Tuhan selalu ingatkan kami mengikuti jalan Tuhan. Namamu lah Tuhan yang terpuji. Pakailah kami juga orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku